Oke, selamat malam sahabat Suwung. Bung Liwung Suwung. Selamat malam sahabat Suwung. Kali ini saya sedang berada di Jalan Karanggetas yang konon katanya tidak ada satupun pemimpin Republik Indonesia yang mampu melewati jalan Karanggetas. Ada apa di Jalan Karanggetas? Maka saya akan coba menelisik apakah benar ada mitos-mitos yang konon katanya siapapun yang lewat ke Jalan Karanggetas akan gugur kesaktiannya, seperti kisah antara Sunan Gunung Jati dan Syekh Magelung Sakti. Karena disinilah Syekh Magelung Sakti terputus rambutnya oleh Syekh Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mari kita telusuri Jalan Karanggetas ini dan kita lihat sesuwung apa Jalan Karanggetas saat ini dan tempo silam. Sahabat Suwung, dulu di gedung tinggi ini adalah bangunan tua, dan yang pasti di sini adalah peninggalan sejarah yang namun sekarang sudah punah karena sekarang sudah jadi salah satu supermarket yang begitu megah di Cirebon. Namun entah kenapa jejak-jejak sejarah itu saat ini sudah sirna. Sahabat Suwung, kali ini saya sedang berada di depan Masjid Merah atau lebih dikenal dengan Masjid Panjunan, yang konon katanya ini adalah salah satu masjid tertua di Cirebon. Dan disinilah yang akan saya tanyakan nanti di narasumber. Adakah hubungan antara Masjid Merah dan mitos yang ada di Jalan Karanggetas? Namun sebelum saya menuju ke narasumber, saya akan ajak kalian untuk mengikuti saya menuju ke pos penjagaan yang disebut Jaga Bayan. Sahabat Suwung, saat ini saya sudah berada di depan Masjid Jaga Bayan, yang konon katanya di sini banyak orang yang mempercayai untuk bisa menangkal sebuah tolak bala. Karena dahulu kala konon katanya di sini adalah sebuah pos penjagaan besar agar untuk mengamankan istana yang ada di Cirebon. Namun untuk kebenarannya, sekarang saya akan ajak kalian menuju narasumber, yaitu di Keraton Kesepuan. Untuk semuanya, tetap fokus di channel Suwung. Sahabat Suwung, saat ini saya sudah berada di gerbang Keraton, dan
pastinya ketika kita masuk ke dalam istana kita tetap harus menjalankan protokol COVID kesehatan. Maka saya harus cuci tangan dulu. Izin Pak ya. Oke. Oke. Izin Pak ke dalam mau bertemu dengan Cai. Mari teman-teman kita sekarang ke rumahnya Cai dan mohon izin kita Bener Pak. Cek. Terus. Baiklah sahabat Suwung, saat ini saya menuju ke Siti Inggil. Siti adalah tanah, Inggil adalah yang ditinggikan. Jadi saya menuju rumah Cai, saya lewat dari sini. Ayo semuanya ikut. Assalamualaikum. Aduh, ini teman-teman kita sudah berada di tempatnya Cai. Namun sebelum saya ngobrol-ngobrol, kalian ingat ya, kita kan punya giveaway itu Samsung J6. Ingat persyaratannya ada di deskripsi. Yang pasti paling wajib itu adalah kalian nonton full video yang ada di channel Suwung. Oke, sekarang kita lanjut ke Cai. Assalamualaikum. Aduh, saya santai, saya lepas sepatu dulu, teman-teman. Lagi santai nih, Cai. Iya, ada yang bisa dibantu? Ya, pengen ngobrol-ngobrol aja sih. Boleh. Ngobrol perihal mitos. Jadi Cai tahu dulu ya. Saya ini lagi bikin YouTube, yaitu nama channelnya Suwung Jurnal Spiritual. Jadi Suwung itu yang artinya kosong, jurnal spiritual adalah perjalanan spiritual. Jadi bagaimanapun saya harus siap mengosongkan diri saya untuk agar menemukan apa sih spiritual yang sesungguhnya. Jadi di channel kali ini saya pengen mengupas secara ilmiah mitos-mitos yang ada di Indonesia. Yang paling sangat menarik di benak saya itu adalah mitos perihal Jalan Karanggetas, Cai. Jalan Karanggetas itu kan konon katanya semua presiden yang ada di Indonesia, dari presiden pertama sampai yang sekarang, itu kalau main ke Cirebon nggak berani ngelewatin Jalan Karanggetas. Sedangkan presiden-presiden itu semuanya sudah main ke Cirebon. Yang pasti langsung ke keraton. Kalau nggak keraton Kesepuhan, keraton Kanoman. Tapi kenapa tidak berani melewati Jalan Karanggetas? Dan pernah ada kejadian lewat itu baru melalui udara, ya kan? Baru melalui udara, dan itu adalah Presiden Soeharto. Dan akhirnya ada pohon kepu yang tumbang di daerah Kalisapu kalau nggak salah ya. Nah, kepu itu diartikannya kepala pusat. Akhirnya tumbang pohonnya, dan pada saat itu juga Presiden Soeharto tumbang, nggak lama tumbang gitu. Nah, intinya Suwung
ingin sedikit tahu tentang sejarah Karanggetas. Ya. Jadi memang bila tinggal dulu biar enak ngobrolnya pakai sambil ngopi aja. Oke, siap Ki. Makasih kopinya Ki. Ya. jadi gini, Jalan Karanggetas sebetulnya bukan saja presiden, orang-orang yang punya kemampuan spiritual atau orang sakti lah dianggap. Jarang yang berani melewati itu. Jadi memang konon dulu ada satu kejadian pada masa Sunan Gunung Jati. Ada seorang kesatria sakti mandraguna, tapi bukan dari kita, artinya bukan dari Indonesia, bukan dari Nusantara, dari Syria. Nama aslinya Syarif Syam. Syarif Syam nama asli. Syarif Syam atau kemudian dikenal dengan Syekh Magelung Sakti. Syekh Magelung Sakti. Beliau itu rambutnya panjang. Waduh, kayak saya dong, Cai. Ya, panjang itu. Iya, panjang. Panjang tapi rambutnya seperti rambut kawat. Ya. Dan sesumbar. Beliau itu sesumbar kemana-mana, sesumbar bahwa siapa yang bisa memotong rambut saya itu akan, kalau laki-laki itu akan saya jadikan saudara atau bahkan saya jadikan guru saya. Kalau dia perempuan ya bisa dijadikan ibu atau dijadikan istri atau apapun ya. Akhirnya sesumbar, masuklah. Sebetulnya letak itunya di kemungkinan di antara PGC ya, ke arah mau Karanggetas sebetulnya. PGC ya di kali itu, kali Sukalila. Sukalila. Nah, akhirnya ketemu dengan orang tua ceritanya. Terus sesumbar begitu, terus orang tuanya, mana coba diperlihatkan rambutnya. Cuman dipegang, putus rambutnya, kaget ya. Ditengok orang tuanya sudah tidak ada. Nah, selidik punya selidik, akhirnya beliau pun ikut sayembara apa segala macam sampai akhirnya ada sayembara yang diadakan oleh Pangeran Cakrawala, yaitu akan menikahkan putri angkatnya yaitu Nyimas Gandasari. Kalau ada yang bisa mengalahkan Nyimas Gandasari dijadikan sebagai seorang suami. Ternyata Syarif Syam itulah yang mampu akhirnya Nyimas Gandasari pun ceritanya tidak mau, lari sampai ke Kerawang, ngumpet di Syekh Kuro Kerawang ya. Nah ngumpet di Syekh Kuro Kerawang, Syekh Kuro pun tidak bisa menahan Syarif Syam. Datanglah Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Nah begitu melihat Sunan Gunung Jati, baru dia ingat, lah ini yang motong rambut saya waktu itu. Barulah tunduk. Nah disitulah akhirnya kepercayaan bahwa Jalan Karanggetas siapapun yang berani sesumbar atau merasa dirinya paling hebat atau apa bisa. Nah itu kan Cai, konon katanya di Jalan Karanggetas itu kan ada gedung-gedung tua tuh. Ya. Gedung apa aja tuh yang di Surya tuh? Yang batas ya kantor PM. Sebetulnya kalau dulu CPM ya, sekarang jadi Surya atau Serba. Kemudian ada yang Jogja baru. Ya. Itu kan juga dulu gedung apa itu juga gedung lama sebetulnya. Semua sudah habis gitu kan. Nah kalau saya menilai ini gitu kan, menilai bahwa mitos itu menjadi salah satu kekuatan aturan ya. Mitos itu kan jadi sesuatu kekuatan aturan orang terdahulu kepada orang sekarang. Jadi orang sekarang itu ketika dikasih, kita lah generasinya kita gitu, bukan generasi lampau, generasinya kita itu ketika dikasih aturan atau undang-undang
kecenderungan dilanggar. Ya, betul. Tapi ketika dikasih mitos-mitos baru patuh gitu patuh, kan. Betul. Maka di situ saya menelisik ada apa ini di Jalan Karanggetas Pamali gitu kan. gitu kan. Pamali Iya, gitu kan. baru Pamali patuh. baru patuh gitu. Iya. Ya contohnya aja kayak begini. Orang zaman dulu kan jangan keluar maghrib, ada sandekala, Iya. ya kan, jangan duduk depan pintu gitu kan. Itu mitos-mitos Betul, kayak betul. begitu gitu kan. Generasi kita tuh cenderung lebih patuh terhadap mitos-mitos Ya. ketimbang aturan-aturan perundang-undangan. Jadi saya lihat di sini, ini analisa saya, maaf buat semuanya juga. Ini analisa saya, jangan-jangan gitu kan. Mitos ini adalah sebuah aturan yang memang pasti akan dipatuhi oleh seluruh generasi berikutnya. Ya, betul. Seluruh generasi berikutnya. Kenapa? Saya lihat di situ banyak gedung-gedung tua. Gedung-gedung tua mungkin setelah era zamannya Syekh Magelung mungkin baru terjadi mitos ya. Ya, setelah betul, era zamannya Syekh Magelung dan Syekh Syarif Hidayatullah barulah tumbuh pesat itu mitos. Ya. Pesan itu berulang-ulang kepada Berulang masyarakat sampai ke sekarang akhirnya diyakini, ya kan? Dan banyak toko emas di sana, Cai. Betul. Mungkin orang zaman dulu kayak Mat Peci gitu kan, Iya. perampok-perampok kelas kakap Tidak yang berani saksi-saksi tidak melewati Karanggetas, Iya, akhirnya betul. toko emas gitu aman gitu kan. Betul. Ini kan berarti security system orang zaman dulu itu Sangat jauh luar lebih biasa. lebih Ya. luar biasa daripada dibandingkan- CCTV yang sekarang masih tetap kejebolan gitu kan. Ya. Daripada alarm yang ternyata security system tempo dulu itu jauh lebih dahsyat. Dengan mitos-mitos saja bisa menjaga wilayah itu. Ya, betul. Ini betapa dahsyatnya orang-orang tempo dulu menciptakan pesan-pesan terselubung. Ya. Jadi di dalam ilmu pengetahuan saya yang dapat tentang sebuah teknologi pikiran, kita ini akan mudah terpengaruh ketika kita mampu memberikan pesan terselubung kepada pikiran bawah sadar kita. Ya. Nah, disitulah bahwa begitu dahsyatnya mitos-mitos tempo dulu untuk mengamankan Nusantara ini gitu kan. Betul. Hampir setiap daerah pasti punya mitos-mitos yang Ya, sangat kuat betul. gitu kan. Sangat mitos-mitos yang sangat kuat yang akhirnya ini ternyata menjadi security system. Menjadi security system, menjadi sebuah keamanan, menjadi ada pesan-pesan moral di situ gitu kan di mitos-mitos itu. Dan tadi pun saya jalan-jalan ke Masjid Merah. Di Cirebon, sepengetahuan saya masjid itu yang tertua adalah di Pejagrahan, lalu Masjid Agung Kesepuan, ada Masjid Merah, ada masjid lagi yang di Jagabayan gitu kan. Tadi juga kita lewat ke Jagabayan konon dulunya tuh kan tempat penjagaan. Ya, Pangeran Jagabayan. Pangeran Jagabayan. Ya. Dan ada yang unik lagi, yang unik lagi di Jalan Karanggetas ini. Kenapa ketika sultan atau raja meninggal, wafat, itu harus lewat situ, wajib lewat situ? Ada apa gitu kan? Jadi, ada filosofi apa nih di Jalan Karanggetas itu? Ya. Jadi sebetulnya bukan, ya memang mungkin filosofi atau begini. Sebetulnya jalan utama daripada istana ke arah makam Sunan Gunung Jati itu sebetulnya Mas, ini kopinya Mas. Oh iya siap. lurus Enak. dari alun-alun Kasepuhan, Iya. melewati Lemah Wungkuk, mentok sebelum Pecinan belok kiri. Iya. Jadi ke depan Pasar Kanoman, Iya. atau tepatnya sekarang ya istilahnya di depan Keraton Kanoman, belok kanan ke arah Karanggetas, itu jalan utama. Iya. Jadi Punten situ. sultan bukan, sebetulnya juga tidak harus sultan. Kalaupun para pangeran, ya, kalau bisa sih sebetulnya tidak pakai kendaraan, jalan kaki digotong. Contoh seperti sekarang juga masih dilaksanakan di daerah utara. Para pangeran kalau wafat itu tidak pakai Kendaraan ya? tapi jalan digotong kaki. aja. Ya. Nah, itu. Jadi filosofinya juga memang apa ya? Karanggetas. Menggugurkan. Betul, ya. Mudah-mudahan jenazah yang lewat situ dosa-dosanya Jadi dosanya oleh digugurkan. Allah Subhanahu wa Betul, Ta'ala. itu. Amin.
Ya ternyata benar, mitos-mitos itu selain security system ada juga pesan-pesan Pesan terselubungan, khusus, pesan khusus untuk kita agar kita sebenarnya lebih rasio ya, generasi kita ini lebih rasio terhadap mitos-mitos itu. Yang kita harus simak dengan baik-baik itu adalah pesannya, pesan moral di situ. Oke, terima kasih banyak Sai, buat semua teman-teman sahabat Suwung. Kalian bisa dengar tadi kisah sedikit tentang Jalan Karanggetas. Maka sesungguhnya apapun mitos itu, kita sebagai generasi muda maka gunakan nalar kita, karena sesungguhnya kisah-kisah lampau ada pesan-pesan yang membuat kita tidak memahaminya. Namun gunakan nalar kita agar kita tidak suwung yang sesat. Saya Choi Miracle mengucapkan banyak terima kasih dan tetap fokus, dan jangan lupa subscribe di channel Suwung.